Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemon tak? Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang perjalanan karirnya DJ Ko. Ternyata, selain dikenal karena pernikahannya dengan Berbisu, DJ Ko merupakan salah satu bintang yang memimpin Korean Wave di Asia. Nah, kisah perjalanan hidupnya Berbisu dari karir, percintaan, pernikahan, sampai dengan meninggal dunia sudah pernah aku bahas di 2 video sebelumnya ya. Nah, kisah tentang percintaannya DJ Ko dan Berbisu serta kabar terbarunya DJ Ko juga sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton dulu ya. Ko Jun Yup atau lebih dikenal dengan nama DJ Ko, lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 11 September 1969. Ketika dia berusia 11 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Dia pun tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Saat SMA, dia bersahabat sama Kang Won Rae. Mereka berdua sama-sama suka dan jago banget menari. DJ Ko juga suka menggambar. Jadi dia melanjutkan pendidikannya ke jurusan desain industri di Universitas Kyungnam. Waktu kuliah, DJ Ko pernah pacaran sama seorang perempuan. Perempuan itu mengaku punya adik yang sedang sekolah di Amerika. Di kemudian hari, dia baru tahu kalau ternyata adik mantan pacarnya itu adalah seorang artis bernama Lee Ji Ah. Di tahun 1990, DJ Ko bersama Kang Won Rae mengikuti sebuah kompetisi tari. Mereka kemudian menjadi juara sehingga menarik perhatian pendiri SM Entertainment yaitu Lee So-man. DJ Ko dan Kang Won Rae pun dikontrak sebagai penari latar untuk penyanyi pertamanya SM Entertainment yaitu Hyun Jin Young dan Wawa. Di tahun 1991, DJ Ko menjalankan wajib militer selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan wajib militernya, dia dan penyanyi Lee Tak membentuk duo bernama Tak and Jun. Di masa ini, Kang Won Rae bekerja sebagai koreografer dan sutradara pertunjukan untuk penyanyi lainnya. Saat itu Tak and Jun pun berhasil mendapatkan popularitas yang baik lewat album pertama mereka. Sayangnya, popularitas duo ini tidak berumur panjang. Pada 13 November 1993, Lee Tak ditangkap karena penggunaan narkoba. Karena hal ini, duo Tak and Jun pun bubar. Saat itu DJ Ko sempat diterpa rumor narkoba juga, tapi dia meninggalkan industri musik untuk sementara waktu. Di tahun 1996, seorang tokoh penting di industri musik Korea yaitu Kim Chang-hwan membimbing DJ Ko dan Kang Won Rae membentuk duo bernama Clone. Album pertama mereka berjudul Are You Ready sangat populer karena berhasil terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi. Salah satu lagu di album ini berjudul Kung Tari Sabara, sukses menjadi lagu hits. Mereka sering disebut sebagai salah satu grup pertama yang menggabungkan tarian yang kuat dengan musik yang menarik. Di tahun yang sama, mereka langsung memenangkan banyak banget penghargaan sebagai penyanyi populer maupun penyanyi pendatang baru di tahun tersebut. Di tahun 1997, Clone merilis album keduanya berjudul One More Time. Album kedua ini nggak hanya populer di Korea, tapi juga sampai ke Cina. Saat itu mereka suka kerjasama dengan beberapa penyanyi Taiwan, seperti Tarsisu dan Yukisu. Jadinya, Clone suka datang ke Taiwan untuk konser dan promosi. Mereka juga beberapa kali muncul di acara 100% Entertainment yang dipandu sama Berbisu dan adiknya. Karena DJ Ko merasa Berbisu cantik juga, mereka pun mulai berkencan sampai tahun 2000. Di tahun 1998, DJ Ko mendapatkan gelar sebagai pria terseksi di Taiwan. Dia juga mendapatkan popularitas internasional dan menjadi salah satu bintang yang memimpin Korean Wave di Asia. Di tahun 1999, Clone merilis album ketiganya berjudul Funky Together. Habis itu mereka mulai ngadain konser di Korea, Taiwan, dan Beijing. Konser mereka di Cina menjadi konser pertama yang diadakan oleh penyanyi asal Korea Selatan di Cina. Di tahun 2000, Clone merilis album keempat mereka berjudul New World.
Sayangnya di tanggal 9 November 2000 sekitar jam 1 siang, Kang Won-rae mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat itu, Kang Won-rae yang sedang mengendarai sepeda motor ditabrak mobil yang sedang putar balik secara sembarangan. Akibatnya dia jadi mengalami pendarahan otak dan patah tulang kaki serta bahu. Kondisinya kritis. Meskipun berhasil pulih, dia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Ada yang bilang bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Kang Won-rae tergeletak di tengah jalan. Seorang pejalan kaki kemudian memindahkan Kang Won-rae ke trotoar untuk mencegahnya mengalami kecelakaan lain. Kabarnya tindakan ini menyebabkan tulang yang patah mengiritasi syaraf dan menyebabkan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Namun bukan berarti orang yang memindahkan Kang Won-rae bisa disalahkan. Karena jika dia tidak segera dipindahkan lalu mengalami kecelakaan lain, itu juga bisa berakibat fatal. Kecelakaan ini membuat karirnya Klon harus berhenti untuk sementara waktu. Saat itu sebenarnya agensi meminta DJ Ko untuk bersolo karir, mengingat dia lagi naik daun. Namun DJ Ko menolak dan memilih untuk mengambil jeda panjang dari karir musiknya untuk merawat sahabatnya sampai mampu duduk di kursi rodanya sendiri. Pada bulan Agustus 2001, Kang Won-rae mendaftarkan pernikahannya dengan rekan sesama penyanyi bernama Kim Song. Dukungan dari sahabat dan istrinya mendorong Kang Won-rae untuk lebih berdedikasi pada rehabilitasinya agar kondisinya cepat membaik dan dapat bergerak dengan nyaman di kursi roda. Sambil menunggu Klon comeback, di tahun 2003, DJ Ko pun merilis album solo berjudul Ko Junyup sambil tetap muncul di acara-acara besar. Di tahun 2005, DJ Ko dan Kang Won-rae kembali bersatu dengan merilis album kelima mereka berjudul Victory. Agar dapat tampil bersama lagi di panggung, DJ Ko secara khusus membuat koreografi tarian kursi roda. Tarian ini kemudian dinominasikan sebagai penampilan tari terbaik di Mama Award 2005. Mereka juga masih sempat mengadakan konser ulang tahun ke-10 mereka di Seoul. Selain berkarir sebagai penyanyi, DJ Ko juga mengembangkan karirnya sebagai DJ sejak tahun 2006 sampai sekarang. Selain nge-DJ di berbagai klub, dia juga bikin konser dan merilis albumnya sendiri. Sejak tahun 2001, dia juga memulai bisnis di bidang fashion, aksesoris, dan pakaian dalam. Di tahun 2002, DJ Ko pernah terjun ke dunia akting lewat serial televisi berjudul Age of Innocence. Di tahun 2004, dia muncul lagi di serial April Kiss dan film berjudul Demilitarized Zone. DJ Ko juga pernah muncul sebagai cameo di serial Dream High pada tahun 2011, lalu Kill Me Heal Me di tahun 2015. Selama berkarir, DJ Ko dikenal karena kepala botaknya. Botak seksi dengan keterampilan menari yang bagus. Namun DJ Ko mencukur habis rambutnya bukan karena semata-mata biar keren. Jadi di masa mudanya, DJ Ko punya rambut yang panjang dan tebal. Namun memasuki usia 25 tahun rambutnya mulai sering rontok. Dia sudah mencoba berbagai macam perawatan, tapi tidak membuahkan hasil. Dia bahkan pernah mencoba menutupi kebotakannya dengan menggunakan hairspray berwarna hitam. Hingga akhirnya, sebelum kebotakannya menjadi semakin parah, dia pun memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Sejak muda, DJ Ko sering muncul di berbagai klub, baik sebagai DJ maupun pengunjung. Hal ini membuat namanya sering dikaitkan jika ada kasus narkoba di klub-klub tersebut. Apalagi, dulu rekan duonya di Tak and Jun juga pernah ditangkap karena menggunakan narkoba. DJ Ko pun berkali-kali kena tuduh sebagai pengguna narkoba. Suatu kali dia pernah merasa malu karena polisi meminta rambutnya untuk dilakukan tes narkoba. Padahal dia kan botak. Lebih parah lagi ada rumor beredar bahwa dia itu sengaja mencukur habis rambutnya untuk menghindari tes narkoba. Tapi kenyataannya, dia selalu tidak terbukti bersalah dalam semua kasus. Pada saat Klon lagi naik daun, seorang komedian yang botak juga memanfaatkan kemiripannya dengan DJ Ko dengan membuat duo komedi bernama Klon. Mereka lalu memparodikan gaya Klon yang ikonik. Di tahun 2022, foto DJ Ko yang sedang melakukan tato rambut beredar di internet. Prosedur yang sepertinya sakit ini dia lakukan supaya dia kelihatan punya rambut. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.